Halo pemirsa, senang sekali kami berdua bisa menemani Anda kembali di akhir pekan ini bersama reportase weekend dari VOA di studio kami di Washington DC. Ada banyak liputan yang ingin kami sampaikan bersama saya Ian Umar dan Aryatno Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga rencana untuk weekend ini berjalan lancar. Sambil ditemani kami ya yang akan membawakan berbagai macam liputan tentang ketertarikan orang Amerika terhadap budaya Indonesia atau terhadap isu yang ada di Indonesia. Ya, banyak sekali memang. Karena memang kami juga melihat banyak sekali para periset dan juga orang-orang warga Indonesia sendiri dan juga warga Amerika. Mereka semua banyak yang tertarik tentang budaya dan juga isu-isu yang ada di Indonesia. Dan tentunya liputan-liputannya akan kami sampaikan di sini di Reportase Weekend. Sekitar 100 orang Amerika dan Indonesia menghadiri pemutaran film horor Siksa Kubur di Washington DC. Penyelenggara berharap film ini jadi sarana efektif untuk memperkenalkan Indonesia lebih luas. Penonton juga terhibur dengan genre film horor Indonesia sekaligus menikmati suasana khas nobar film ala Indonesia. Ibu Kota Nusantara atau IKN menerima hibah dari Amerika Serikat senilai total 10,9 juta dolar Amerika atau 157 miliar rupiah untuk mengembangkan sistem Smart City. Dalam proyek tersebut, AS memboyong 8 perusahaan teknologi terkemuka, diantaranya Amazon dan Motorola. Kerjasama riset orang utan antara Rutgers University New Jersey dan Universitas Nasional Jakarta telah berlangsung sejak 2011. Ratusan mahasiswa melakukan riset di Stasiun Penelitian Orang Utan Tuanan, Kalimantan Tengah. Program akademis ini menjadi wadah pertukaran budaya di antara para mahasiswa. Pemirsa, nama Ibu Kota Negara Indonesia yang baru dikonfirmasi pada tanggal 14 Januari tahun 2022 oleh Presiden Jokowi dan akhirnya diresmikan sebagai IKN. Nama Nusantara ini sendiri dipilih karena memang nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu. Bahkan nama Nusantara dikenal sebelum Indonesia merdeka dan secara global dan internasional juga nama Nusantara sudah dikenal di seluruh mancanegara. Betul, Ibu Kota Nusantara berhasil mendapatkan hibah atau grant dari Amerika Serikat senilai 157 miliar rupiah untuk pengembangan proyek Smart City atau kota yang cerdas untuk Ibu Kota Nusantara. Nah, ada sekitar 8 perusahaan teknologi Amerika Serikat yang terlibat dalam proyek ini, diantaranya Amazon dan juga Motorola. Pembiayaan dari Amerika Serikat ini diarahkan untuk proyek pilot pembangunan pusat komando terintegrasi atau Integrated Command Center yang akan mengelola sistem kota pintar di Nusantara. Badan Perdagangan dan Pembangunan AS, USTDA, memboyong teknologi dari 8 perusahaan Amerika. So the technologies from the U.S. companies vary greatly. Some of them include a lot of the software elements that will be supporting the artificial intelligence, the real-time collection and management of data as it comes in. It will also include cloud computing, cloud services that are needed for that real-time data, as well as some of the hardware infrastructure that is needed for the integrated command and control center as well. Hibah itu disepakati pemerintah Indonesia dan Amerika 39 miliar pada bulan Mei dan 119 miliar pada September. Proyek ini didanai bersama antara pemerintah dan swasta AS. Dalam kesepakatan hibah bulan September, pemerintah Amerika Serikat menyumbang 46 miliar rupiah. Sementara angka yang lebih besar, 72 miliar rupiah, datang dari sektor swasta. Perusahaan-perusahaan ini adalah nama-nama terkemuka di negeri pemansam yang membawa keunggulan dari industri masing-masing. Kedepannya, Amerika sangat berminat untuk investasi di IKN dalam sektor digital, energi, dan transportasi. We don't have anything in the pipeline yet. I think that there will be opportunities potentially in the energy space, in the transportation space. Those are key sectors where USTDA has a long history of supporting transportation links that Nusantara will need. Selain dari Amerika Serikat, IKN juga mendapat investasi dari Tiongkok dalam bidang properti,
Rusia dalam bidang properti, dan Australia dalam bidang pendidikan. Menurut Otorita IKN, investasi sekarang difokuskan dalam 12 sektor. Dari hunian, kemudian telekomunikasi, transportasi, energi, kemudian pengolahan limbah, pengolahan air, ya, water maupun waste management, infrastruktur seperti tadi hotel, shopping center, tapi juga ada medical infrastructure, education infrastructure, teknologi, dan lain sebagainya, total ada 12. Otorita IKN menyebut sudah mengantongi 282 investor, baik domestik maupun asing. Untuk investor asing, paling banyak dari Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Sementara total investasi yang masuk ditaksir mencapai 59 triliun rupiah. Namun tingginya investasi yang masuk menurut pengamat hanya dirasakan oleh kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan tidak dinikmati kota-kota di sekitarnya. Buat apa membangun IKN, KIPP, tapi semuanya terfokus di situ, gitu ya. Sementara tadi Samarinda, Balikpapan, Bontang, PPU Kuker jadi penonton. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Kepada VOA, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan IKN ini jadi dalam 4 tahun. Ya, penting sekali menjadikan IKN ini sebagai kota yang modern dan juga smart city dalam konsep digital yang selalu terdepan. Dan pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya, stay tune terus di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Ada berbagai upaya untuk mendekatkan kedua komunitas antara Indonesia dengan Amerika Serikat, yaitu lewat berbagai macam kerjasama. Satu, misalnya lewat diplomasi kuliner atau memperkenalkan makanan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Tapi yang tidak kalah populer adalah memperkenalkan seni dan budaya Indonesia ke warga Amerika, yang salah satunya dilakukan dengan mengajak warga Amerika nobar atau nonton bareng film Indonesia yang kali ini genre-nya yang dipilih horor ya. Ya benar, sekitar 100 warga Amerika dan juga warga Indonesia, mereka melakukan nobar, nonton bareng film horor berjudul Siksa Kubur. Wow. Dan mereka tidak takut sebenarnya, tapi begitu nonton ternyata ada rasa takut juga. Dan pihak penyelenggara berharap ini adalah cara yang efektif untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Film horor Siksa Kubur besutan Joko Anwar sukses membuat sekitar 100 penonton merinding sekaligus terhibur dalam nobar di Washington. Grace Ashi, penggemar film horor, mengaku merasa ngeri dalam beberapa adegan. When she was going on the hallway, and then there was a kid saying like, "Oh, let me help you," and then there was like a little kid that popped out of nowhere and was like, "Ah, yeah," and then there was like something on his face that looked like it was kind of like someone had hit him in the face, and he was on the ground for like maybe 10 years. So yeah, that part was a little bit scary. Menonton film horor saat malam Halloween merupakan tradisi tahunan di Amerika. Orang-orang akan mengenakan kostum Halloween dan menonton film, baik di rumah maupun acara nonton bareng. Halloween tahun ini jadi berbeda bagi Ruth Boito, yang baru kali ini menonton film horor Indonesia. This movie is really great, and I love it. It's the first time me coming out this way to see a different type of horror movie. Most of the time during Halloween, we're used to watching Friday the 13th or Jason to have like a different point of view. It's really nice. And the movie I actually have a great message. It's giving you a message and at the same time giving you a heart attack. Acara ini digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC,
yang menyulap gedungnya dengan suasana Halloween. Hantu-hantu Indonesia seperti pocong diperkenalkan sesuai dengan tema film Siksa Kubur yang diputar. Sebenarnya kan orang sini nggak begitu akrab dengan konsep dikubur ya, ketika meninggal gitu. Jadi ya udah sesuatu yang bisa kita adopsi dari film, tetapi diakulturasi dengan pemahaman orang setempat, yaitu peti mati. Ya udah kita bikin versinya pocongnya di peti mati. Perayaan Halloween dianggap sempurna untuk memperkenalkan film Indonesia ke masyarakat Amerika. Unggulan industri kreatif kita kan perfilman, dan ya film-film Indonesia sangat menarik kayaknya, tidak ada gampang ditemukan di teater kan. Mahasiswa Indonesia berharap acara ini bisa semakin mendekatkan warga Amerika dan Indonesia. Menurut aku penting banget sih, karena sebenarnya kan Amerika sama Indonesia itu kan partner in a lot of things ya. Jadi aku merasa kayak kita juga perlu expose budaya kita ke mereka gitu juga, biar mereka semakin paham sama Indonesia gitu. Menurutku ya penting juga biar mereka juga kenal sama budaya kita. Gak cuma kita aja yang kenal sama budaya mereka. Yes. So yeah, cultural exchange. Yeah. Acara nonton bareng film horor ini sudah berjalan selama beberapa tahun dengan antusiasme yang terus naik. Selain nobar film horor ini, KBRI juga mengadakan trick or treat atau membagikan permen pada hari Halloween. Warga Amerika datang menggunakan berbagai kostum dan menikmati dekorasi Halloween di gedung tua yang berusia lebih dari 120 tahun tersebut. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Terjadi diplomasi dalam bentuk baru nih sepertinya, yaitu pertukaran budaya hantu antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ian. Menarik sekali memang ya. Dan pemirsa, kini saatnya buat kita untuk menyimak VOA Entertainment Update. Kali ini kita akan berkunjung ke Rumah Hantu Indonesia yang ada di Philadelphia. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Guys, ada rumah hantu Indonesia di Amerika Serikat. Bahkan orang Amerika pada penasaran datang ke situ. Mereka pada takut nggak ya? Let's find out. Happy Halloween. Kita sekarang di Philadelphia nih, tapi kayaknya gak happy. Diajakin ke rumah hantu sama dia. Yoi, karena saya penasaran tapi sebenarnya saya takut banget sumpah. Lihat tuh, udah ditungguin nih kita. Nyesel kan nengok ke belakang. Ada patung kuntilanak nih kayaknya ya. Kayaknya nggak jelas nih, kita mau masuk ke dalam dan banyak banget. Sophia, anjir di belakang gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Ini kita juga belum masuk loh, Mas. Boleh gandengan nggak di dalam, Mas? Aku nggak berani. Aduh, ini bener rumahnya nih. Nggak tahu, tapi mungkin kita umpat di sini aja. Assalamualaikum. Di kota Philadelphia ada makhluk Rumah Hantu Indonesia yang diselenggarakan oleh Gapura Philly, sebuah lembaga nilaba untuk komunitas diaspora Indonesia Amerika. Berbagai hantu Indonesia ada di sini, mulai dari pocong, tuyul, genderuwo, hingga kuntilanak. Terus pada takut gak ya para pengunjung? Is there one that's your, you remember the most, is the most scariest? I can't remember her name, but the dark hair. Oh, kuntilanak, is it? The one that's like white dress? Oh yeah, that is terrifying. If you have to encounter a ghost, would you rather have an American ghost or an Indonesian ghost? American. The Indonesian ghosts are deeper and more mysterious. And definitely, it's scary, and I had to cover my eyes and my ears for the entire time. Seremnya kenapa tadi di dalamnya? Karena sebetulnya hantu-hantunya itu kayak ngagetinnya di luar dugaan banget. Ada yang dari depan, dari belakang juga tiba-tiba lagi. Baru masuk tadi, langsung bang. Jadi apa sih tujuan dibuat rumah hantu ini? Jadi tujuan utama makhluk ini adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Kalau dari Indonesia sendiri, mereka mungkin udah banyak yang tahu hantu-hantu Indonesia, ya kan? Sedangkan orang bule, memang tujuan utamanya adalah mengeducate mereka bahwa di luar Amerika tuh ada different urban legend. Terus positive review atau gimana nih? Positive review selalu, karena dari tahun lalu pengunjung selalu bilang, adain lagi dong next year. Hanya negatifnya cuma satu. Apa?
Ada yang bilang kurang serem. Oke, Kurang serem? let's do that. Aduh, aku udah keringetan merinding di Wah, dalam itu. masa. Oke, kita tingkatkan. Wah, tahun depan jadi lebih serem lagi ya? Harus lebih serem. Oke. Akan ada makhluk lagi tahun depan? Ya, masa harus balik lagi? Aduh, udah kapok nih. Ada lagi sih, gue udah selesai. Tengah Halloween udah selesai, aku udah capek ditakut-takutin mulu. Nah, warga Amerika Serikat sudah bersiap menyambut musim Natal. Dan baru-baru ini ada film Natal action comedy baru. Check it out. This is a Christmas movie with a bit of a twist, more action, more old mythological creatures. The mythology around Christmas is more rich than we believe. So it's time to bring them back and bring the bad guys in. Itu menurut aktor Norwegia Christopher, salah satu pemeran film action comedy baru Red One. Film ini juga dibintangi oleh bintang Hollywood papan atas lainnya, termasuk Marvel superstar Chris Evans, J.K. Simmons, dan Dwayne The Rock Johnson. My Christmas wish is I'm going to use something from the movie, which is J.K. Simmons says, as Santa Claus, he says we should all do our best to see the child in all of us. This was a good experience. It was such a great take on Santa Claus. Sutradara Jake Kasdan juga berkata bahwa satu-satunya tujuan film ini adalah agar bisa dinikmati para penonton terutama pada masa sulit ini. In a really tough moment in a lot of places, hopefully this movie can be just a really nice time for people for a couple hours, you know. OMG, J.K. Simmons, Chris Evans, dan Dwayne The Rock Johnson in one movie. Gokil, harus ditonton tuh. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Ganiar Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Terima kasih Kak Andira atas informasi menarik di VOA Entertainment Update. Nah, tapi pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, jangan kemana-mana karena kami sebentar lagi akan menghadirkan kolaborasi antara saintis atau peneliti Amerika Serikat dengan peneliti dari universitas di Indonesia. Stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend dari studio kami di VOA Washington DC. Orangutan adalah spesies yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Internasional dan juga nasional, namun tidak dengan habitat mereka. Komitmen untuk melindungi orangutan ini sangat penting bagi kita semua, atau kalau tidak dilindungi, ini akan menjadi sebuah cerita pada generasi berikutnya. Ya, dan ini ada sebuah kerjasama yang menarik antara kampus di Amerika Serikat, yaitu Rutgers University di New Jersey, yang telah melakukan kerjasama penelitian tentang orangutan dengan Universitas Nasional Jakarta sejak 2011. Ratusan mahasiswa baru-baru ini pergi ke Kalimantan Tengah untuk melakukan penelitian orangutan di sana. Nah, ternyata ini bukan sifatnya hanya sekedar pertukaran nilai-nilai akademis saja, tapi juga pertukaran budaya antara kedua bangsa. Pola makan orangutan pun jadi salah satu topik yang dibahas pada acara Indonesia Focus 2024 awal Oktober lalu. It's really important so that we can maintain a healthy landscape, a nutritional landscape that's necessary for the survival of these orangutans. Konferensi tahunan ke-16 yang diorganisir di Asian Society for International Relations and Public Affairs atau ASIRPA tahun ini diadakan di Kedutaan Besar RI Washington DC.
bertujuan memfasilitasi penyebaran temuan penelitian dan mendorong kolaborasi di antara akademisi Indonesia dan internasional. Konferensi menampilkan pembicara utama Aaron Vogel, Profesor Antropologi Rutgers University, New Jersey. In 2011, when I went to Rutgers University as an assistant professor, we signed an MOU with UNAS immediately to support the research at the Tuanan Orangutan Research Station and to facilitate a cross-cultural exchange of Indonesian and foreign students working together at the research station, promoting the conservation of the forest there and, of course, the biological studies of wild orangutans. Riset Aaron di Indonesia dimulai tahun 2004 saat menjadi fellow pasca doktoral Universitas Zurich. Bekerja sama dengan Universitas Nasional atau UNAS, ia melakukan penelitian di Pusat Riset Orangutan Tuanan sepanjang Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Memahami variasi diet orangutan menjadi isu penting karena akan memengaruhi kelangsungan hidup satwa langka ini. Is because there are so many habitats that have been altered through anthropogenic change over the years, and understanding the resources that are necessary for the survival of this incredible species that is critically endangered. Riset Aaron juga menjadi wadah pertukaran budaya bagi mahasiswa Indonesia dan AS yang ikut dalam program ini. Ada sekitar 160 mahasiswa Rutgers University dan UNAS yang ikut melakukan riset. 2/3-nya mahasiswi seperti Eva Hernandez Hanner yang tengah menyelesaikan kuliah S3. Nothing prepares you, right, for like for being there, right? When I first got to Palangkaraya, and there I don't have that crutch to be able to speak English anymore. So I really had to get immersed and really learn from what the community was trying to teach me. But the students, they also know English a little bit, so it was a mutual thing, right? So it was really a cultural exchange. Sri Suci Utami Atmoko, dosen biologi Universitas Nasional, adalah ketua riset primata di UNAS yang juga salah satu direktur pusat riset orangutan Tuanan sejak 2018. Budaya, contohnya mereka mau nggak mau ya harus mau tinggal di pondok berkayu, ya, nggak ada AC, terus juga kamar mandi yang seadanya, ya, terus juga etika sopan santun versi Indonesia, gitu ya. Terus kalau di kita itu adalah bahasa kali ya, tapi itu menjadi pemicu untuk mahasiswa Indonesia untuk bisa belajar langsung dengan teman-temannya untuk bahasa Inggris gitu ya. Mempelajari primata seperti orangutan, satwa langka yang memiliki banyak kesamaan fisiologis dengan manusia, telah menjadi wadah yang memperkuat kerjasama ilmiah antara Indonesia dan AS. Dari Washington DC dan Jakarta, Ahadian Utama, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Komitmen untuk melindunginya dan juga kerjasama antara dua universitas ini sangat menarik sekali pemirsa, karena juga ada unsur pertukaran budaya serta pengetahuan riset mereka. Betul. Pemirsa, senang sekali reportase weekend telah menemani Anda di akhir pekan ini. Saatnya buat kami untuk pamit. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto mengajak Anda untuk ikut serta dalam media sosial kami dengan handle VOA Indonesia, salah satunya untuk menyaksikan kembali reportase weekend. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa, stay safe and stay healthy. Dadah!